datang di video ajar aktivitas konstruksi jalan. Berikut tahapan untuk aktivitas konstruksi jalan. Tahap 1, pemilihan material. Tahap 2, road design. Tahap 3, operasional planning. Tahap 4, stake out design. Tahap 5, road konstruksi. Tahap 6, traffic assessment dan commissioning. Diawali dengan tahap pemilihan material. Dari total 4 pit yang ada di set, sudah di-mapping properties material aktual tiap pit yang sesuai dengan kebutuhan buat konstruksi jalan. Dari mapping properties material, terdapat di pit JSIM-M dengan jenis material Keystone, dihasilkan uji nilai CBR 32,2%, di mana material tersebut dialokasikan untuk konstruksi jalan. Pengujian hasil pemadatan material dilakukan dengan 2 sampel uji CBR. Pertama, menggunakan fitur economizer pada unit kompaktor. Kedua, dengan menggunakan alat DCPT. Dengan 2 pengujian ini, dihasilkan nilai CBR 32,2%. Berikutnya, tahap road design. Dari tabel bisa dilihat total panjang jalan 41.400 meter. Jalan standar atau lebar lebih dari 24 meter, angka ketercapaiannya di 51%. Artinya, masih ada beberapa titik jalan yang masih sempit dan perlu pelebaran dengan cara patching atau rekonstruksi jalan kembali. Tahap operasional planning, pembuatan WO oleh tim Main Infra dan tim RI Sepen, di mana di dalamnya termasuk kebutuhan alat dan kurva S, serta sumber material yang dibutuhkan untuk aktivitas road konstruksi. WO yang disusun oleh tim sudah disesuaikan dengan geosintesis material untuk bus course dan alat loading di area tersebut. Contoh untuk aktivitas pelurusan jalan sudah tertuang dalam POM WO atau PKH berikut PIC terkait aktivitas road konstruksi. Dan rencana support material sudah tertuang di dalam map support material di WO. Tahap stake out design, pemasangan patok lebar jalan, cut and fill oleh tim surveyor. Pengecekan patok untuk acuan lebar jalan, cut and fill, oleh pengawas area. Tahap road konstruksi, validasi PKH oleh section head terkait rencana dari sebuah konstruksi jalan. Kemudian melakukan persiapan alat yang dibutuhkan, seperti ekskavator tipe PC200, grader 825, bulldozer tipe D155, compact tipe BW220, HD785, water truck 785. Dimulai dengan proses layering material, mulai subgrade sampai ke surfacing jalan. Untuk subgrade sendiri sudah ada dengan tanah timbunan bekas disposal. Untuk material subbase, setelah dilakukan penimbunan material, kemudian spreading menggunakan unit bulldozer 155 dengan ketebalan 80 cm. Yang perlu diingat, tebal penimbunan harus disesuaikan dengan kekuatan atau kedalaman compacting dari unit kompaktor. Saat proses compacting, unit yang digunakan jenis Bomac tipe BW220 dengan kedalaman maksimal 80 cm dengan menggunakan Fibro High Amplitudo dengan jumlah 6 lintasan di setiap lap dengan jarak overlap 15 cm. Jika metode pemadatan maju, tidak direkomendasikan pemadatan sambil mundur, karena berpotensi material tertarik dan rusaknya struktur material. Pergerakan vibration sambil mundur boleh dilakukan pada proses pemadatan dengan lintasan yang berbeda dari lintasan maju. Operator dapat memfungsikan vibration dengan mundur pada tipe pekerjaan tertentu yang membutuhkan pergerakan tersebut. Selanjutnya, proses pembuatan tanggul menggunakan PS200 dengan memperhatikan tinggi tanggul 2 meter, lebar tanggul bagian bawah 3,8 meter, dan lebar tanggul bagian atas 1,5 meter. Di tahap akhir proses root konstruksi, unit grader melakukan finishing dengan membentuk crosspole jalan 2-3%.
memperhatikan solder atau tali air, kemudian memastikan sodetan tidak tertutup material. Tahap akhir dari konstruksi jalan, traffic assessment dan commissioning, di mana Meninfra dan tim RI Sepen melakukan pengecekan terkait kelayakan jalan kelas 1 dengan memperhatikan lebar jalan 24 meter, crosspol jalan sudah terbentuk 2-3%, sistem drainase, tali air dan sodetan terbentuk, standar tanggul dan grid jalan maksimal 8%.